Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Shalom. Senang sekali bisa menjumpai saudara dalam program Thanks God It's Monday. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudaraku kita diberikan kekuatan, kesehatan. Apapun keadaan saudara hari-hari ini, percaya bahwa Tuhan mengasihi saya dan mengasihi saudara. Hari ini saya pengen sharing tentang membangun cara pandang sehat. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata Tuhan juga pengen kita bukan hanya membangun tubuh yang sehat, fisik yang sehat, supaya kita bisa maksimal dalam melakukan setiap aktivitas kita. Rohani juga perlu dibangun supaya lebih sehat, dan pikiran juga perlu dibangun supaya lebih sehat. Karena segala sesuatu yang keluar, segala sesuatu yang timbul dari hidup kita, itu dimulai dari pikiran kita. Pikiran yang sehat akan menghasilkan hal-hal yang sehat dari hidup kita. Pikiran yang negatif tentu akan menghasilkan hal-hal yang buruk yang tidak bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, penting buat setiap kita anak-anak Tuhan untuk membangun cara pandang yang sehat dalam menghadapi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada sebuah kata bijak yang mengatakan begini Bapak Ibu. Anda mungkin tidak dapat mengendalikan keadaan, tetapi Anda dapat mengendalikan pikiran Anda. Pikiran positif menghasilkan perbuatan dan hasil positif. Nah, ternyata Bapak Ibu, keadaan atau situasi yang buruk itu tidak selalu bisa kita kendalikan. Tetapi pikiran sudah pasti bisa kita kendalikan. Dengan kata lain, keadaan atau situasi yang buruk boleh terjadi di sekeliling kita, boleh terjadi atas keluarga kita, boleh terjadi atas pekerjaan atau pelayanan kita. Tetapi pikiran kita bisa kendalikan apakah kita mau larut dengan hal-hal yang terjadi atau kita mau move on dan belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita sudah perbuat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, situasi yang kita alami itu bisa mempengaruhi jalan pikiran kita. Dan kita bisa menghasilkan tindakan-tindakan yang salah. Makanya penting bagi kita untuk menguasai dan membangun cara pandang yang sehat. Nah, kalau kita bisa melihat hal-hal yang terjadi di sekitar kita hari-hari ini tidak menentu Bapak Ibu. Ekonomi yang semakin gak jelas, beberapa waktu yang lalu presiden kita mengumumkan bahwa akan ada kenaikan harga-harga barang. Dan ini pasti akan berimbas ke berbagai sektor. Sembako akan semakin naik Bapak Ibu. Hal-hal pokok yang menjadi kebutuhan primer kita akan semakin naik. Dan pasti ini akan menimbulkan gejolak antara politik dan hal-hal yang lain. Kalau kita bisa melihat juga di perdamaian dunia juga terganggu Bapak Ibu dengan kondisi perang antara Ukraina dan Rusia Bapak Ibu. Dan ini berpengaruh kepada berbagai sektor. Dan ini pasti membuat kita menjadi khawatir, membuat kita jadi berpikir, wah sepertinya akhir zaman sudah semakin dekat. Gitu. Kesulitan ada di mana-mana dan ini pasti akan membuat alam bawah sadar kita akan khawatir Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, penting bagi kita untuk tetap membangun cara pandang yang sehat supaya kita bisa tetap beriman dan tetap berharap kepada Yesus. Kalau kita tidak memiliki cara pandang yang sehat dalam melihat situasi yang ada di sekitar kita, susah bagi kita untuk melihat pengharapan yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, menjaga tubuh selalu diawali dari instrumen tubuh yang paling sentral, yaitu pikiran kita. Kita sudah berjuang dengan sangat keras untuk menjaga tubuh, tapi alangkah lebih baik lagi kalau kita membangun dengan serius kesehatan pikiran kita melalui hal-hal yang sehat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, penting bagi kita untuk membangun cara pandang yang sehat dalam menyikapi apa yang terjadi di sekitar kita. Nah, firman Tuhan itu Bapak Ibu sudah kasih tools yang sangat baik untuk kita bagaimana membangun cara pandang yang sehat
ribuan tahun yang lalu firman Tuhan sudah memberikan tools bagi kita bagaimana kita menyikapi hal-hal yang tidak baik yang terjadi di sekitar kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8 firman Tuhan bilang begini. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu perlu tahu bahwa surat Filipi adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan konteksnya pada waktu itu Rasul Paulus tulis surat Filipi ini di dalam penjara untuk jemaat Filipi yang berada di luar penjara. Bayangkan Bapak Ibu, seseorang yang berada dalam siksaan, seorang yang berada dalam situasi ditahan, dikurung, tetapi bisa menghasilkan kata-kata yang sangat luar biasa. Saya yakin bahwa Rasul Paulus sudah membangun cara pandang yang sangat sehat dalam menyikapi apa yang terjadi, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dari sini kita bisa belajar bahwa ternyata keadaan itu tidak mempengaruhi cara pandangnya. Walaupun dia ditekan, walaupun dia disiksa, walaupun dia mengalami penganiayaan, dia tetap tidak berkurang sukacitanya, dia tetap tidak khawatir, dia tetap tidak takut karena dia percaya bahwa di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti. Dan saya percaya inilah yang Tuhan ingin untuk setiap kita orang percaya lakukan dalam hidup kita hari lepas hari, Bapak Ibu. Menghadapi keadaan yang tidak menentu, penting bagi kita untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya Tuhan. Nah, ayat yang ke-8 dari Filipi pasal yang ke-4 ini memiliki konteks dekat Bapak Ibu, yaitu di ayat 6, ayat 7, dan ayat yang ke-9. Nah, kalau kita bisa baca dalam perikop ini, Paulus itu sedang berbicara tentang membuang kekhawatiran. Karena ternyata kekhawatiran itu mempengaruhi iman kita kepada Tuhan. Kita jadi gak punya iman yang murni, iman yang total kalau kita khawatir dengan keadaan kita. Dan Tuhan gak pengen Bapak Ibu kalau kita khawatir. Karena khawatir akan membatasi pekerjaan Allah nyata dalam kehidupan kita. Nah, mengawali minggu ini, mari kita bangun cara pandang kita yang sehat melalui pikiran yang diisi dengan pikiran Kristus. Dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua firman Tuhan bilang, set your mind on things above. Atur pikiran kita, setting pikiran kita dengan pikiran yang berasal dari atas. Yang berasal dari atas itu tentu yang berasal dari Kristus. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita tuh bisa setting pikiran kita, setting hati kita, atur pikiran kita dengan pikiran Kristus. Pikiran Kristus pasti damai sejahtera, sukacita, dan lain sebagainya dengan hal-hal yang positif. Supaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kesulitan apapun, kabar-kabar gak baik sekalipun, kita masih bisa tetap berpengharapan karena kita percaya bahwa Kristus penolong kita yang sejati di dalam kesesakan. Saya berdoa Bapak Ibu supaya firman Tuhan ini bisa jadi inspirasi, bisa jadi berkat buat saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir. Keadaan mungkin tidak baik, keadaan mungkin tidak menentu, tapi kita yakin bahwa di dalam Tuhan ada jalan keluar, ada pengharapan, ada sukacita, ada kedamaian. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu dalam minggu ini. Kami sudah memasuki minggu yang baru dan kami percaya kami mengalami begitu banyak kasih karunia Tuhan. Meskipun keadaan di sekitar kami tidak menentu, meskipun keadaan di luar sana gonjang-ganjing, tapi itu tidak mempengaruhi iman kami kepada Tuhan. Ampuni kami jika mungkin kami hari-hari ini khawatir, kami tidak yakin akan pertolongan Tuhan. Tapi dari firman Tuhan ini kami belajar, kami mau membangun cara pandang yang sehat. Kami mau setting pikiran kami dengan pikiran Kristus supaya meskipun keadaannya gak enak, meskipun keadaannya susah, tapi kami mau isi dengan hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang diisi dengan kebajikan, hal-hal yang diisi dengan kesucian, supaya kami dipandang benar oleh Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami tetap kuat
menghadapi setiap pergumulan kami. Setiap umat-Mu yang mendengarkan sharing firman Tuhan ini, mereka yang dalam keadaan berbeban berat, dalam keadaan bergumul, dalam keadaan sakit, aku percaya di dalam nama Yesus Tuhan akan memberikan mujizat kesembuhan, kekuatan, pengharapan yang baru. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa dalam program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.